Foodies, Om Didi Riyadi mau ajakin kita kulineran di kawasan Senen, Jakarta Pusat nih. Itu tuh sentra kuliner nasi kapau yang adanya di Jalan Kramat Raya. Sesuai namanya di Foodies, sentra kuliner ini emang menjajakan masakan khas Minang. Eits, tapi nggak cuma nasi ya, segala macam jajanan yang lama banget pastinya ada di sini. Mantap, emang nih Om Didi paling tahu banget tempat jajan receh yang cocok banget buat cari takjil buka puasa. Sekarang saya lagi ada di street food Kramat, di daerah Kramat. Ini jadi sepanjang ini sampai dengan ke sana semua adalah khas Sumatera Barat. Seperti nasi kapau, ini banyak banget. Terus ada makanan-makanan dan kue-kue khas, ada lamang tapai, ada pokoknya banyak banget macamnya. Sekarang langsung aja kita beli, kita cobain. Yuk. Kalau lagi bulan puasa seperti sekarang nih Foodies, biasanya pembeli udah mulai berdatangan sejak pukul 4 sore. Makanya mesti rela antri nih kalau lagi jajan di sini. Nah, kalau Om Didi lagi kepengen jajan apa tuh ya? Oke, Foodies. Ini ada lamang. Lamang tapai. Lamang tapai terbuat dari apa sih? Kalau boleh tahu apa aja campurannya? Ini ketan putih pakai santan, pakai garam, dibakar sampai 5 jam. Dibakar sampai 5 jam. Nah, jadi awet 2 hari. Kenapa dibikinnya di dalam bambu? Khas Sumatera Barat. Khas Sumatera Barat. Saat Ramadan tiba, memang kudapan yang satu ini emang jadi salah satu incaran warga ya selama bulan puasa. Rasanya yang manis gurih emang cocok banget buat dijadikan sebagai menu takjil. Uni, Ayo, kalau ini apa Uni? tapai. Ini Tapai. pasangannya. Makannya pakai Oh, jadi makannya lamang. tapai. Oh, dimakan pakai tapai. Biar makin endol menyantap lamang, ada temennya nih Foodies. Ini dia si tapai yang terbuat dari ketan hitam. Ketan hitamnya udah lebih dahulu dikukus, kemudian ditaburi ragi dan didiamkan dalam daun pisang selama 3 hari di tempat yang kering. Terus yang mana lagi Uni? Katupe pulut. Katupe. Katupe ketan. Oh, Sebelah kanan. yang mana? Kanan. Oh ini. Ini lucu banget deh. Ketupat ketan. Unik. Ini namanya Ketupat ketan santan. oh ketupat ketan santan. Oke. Isinya apa aja Uni? Ketan direbus pakai santan. Oh. Ini yang putih-putih santan nih. Oh gitu. Camilan udah di tangan, sip, nggak lengkap nih kalau nggak sekalian berburu nasi kapau. Meski nasi kapau sekarang banyak dijajakan di restoran kekinian, yang satu ini tetap tak surut peminat Foodies. Menu andalannya berupa gulai tambusu, dendeng balado, dan belut goreng. Oke Foodies, saatnya sekarang kita makan nasi kapau. Nasi kapau ini khas dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Jadi lauknya banyak banget pilihannya, berbagai macam. Pokoknya ya sesuai selera aja. Wah, benar-benar surganya nasi kapau kaki 5 nih Foodies. Penjualnya berderet dan semuanya menyajikan menu yang pastinya lazis. Mantap jiwa ya. Nah, kalau pilihan Om Didi sih kayaknya tetap dengan selera mendunia. Apalagi kalau bukan rendang. Nasi kapau itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya bisa dilihat di sini, sayur kapaunya tuh. Dan cabai merahnya, sambal merahnya. Selain rendang, masih ada lagi nih Foodies yang wajib diicip-icip. Ada ikan bilis, dendeng kering, belut kering, dan perkedel kentang. Di sini kalian juga bisa ambil lauk sendiri nih dan tambahin kuah deh sesuai selera. Nah, Foodies, sekarang saatnya kita cobain satu-satu makanan dan kue-kue khas dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi. Nah, ini yang tadi Uninya bilang lamang tapai. Tapainya berasa banget, tapi enaknya kalau tape itu mungkin dalam pikiran kalian, wah pasti agak asem ya rasanya tuh. Ini enggak, ini malah rasanya ada manis-manisnya. Tekstur ketannya lembut banget. Si ketan hitamnya juga enak. Jadi apa ya? Manis-manis asam.
Perpaduan antara gurihnya lemang dan manisnya tapai menciptakan rasa baru yang bikin lidah jadi ketagihan. Ternyata baru sekali ini nih foodies, Om Didi menikmati lemang tapai. Hehe, ternyata dia suka tuh. Lanjutlah kalau gitu sama ketan sarikayanya ya. Hampir sama seperti lemang tapai. Dia ada manis-manisnya. Lapisan yang atas ini, yang sarikayanya ini, kayak jelly, kayak agar-agar gitu, kayak agar-agar. Wah, ketan sarikayanya juga approve sama Om Didi. Namanya juga jajanan ala Minang, pasti nggak pernah gagal lah bikin lidah kepincut. Kuy, Om Didi lanjut lagi masih ada lape bugih isi ketan hitam nih. Wih, kayaknya mah lazis. Yang ini nggak terlalu terasa manis, agak sedikit tawar rasanya. Jadi dia nggak terlalu tasty, nggak terlalu berasa. Semua makanan khas Bukit Tinggi ini taste-nya hampir sama ya, dominan dengan rasa yang manis dan gurih. Soalnya bahan dasarnya sama-sama menggunakan kelapa dan gula aren. Eits, tapi jangan keburu kenyang dulu, masih ada satu lagi nih, namanya ketan santan. Nah, ini yang terakhir foodies, kita cobain ini. Ketupat yang direbus pakai santan. Oh, jadi ini yang putih-putih santannya. Rasanya agak lebih tawar, dia nggak terlalu berasa. Ada rasa manisnya tapi cuma sedikit. Camilan udah aman di dalam perut, lanjut yuk sama makan berat ya foodies. Hihi, kita siapin lambung sebelah kiri ya Om Didi buat menyantap nasi kapaunya. Sulit dilukiskan dengan kata-kata. Nah, yang kalian tidak akan bisa dapat mungkin di kebanyakan restoran Padang, ya mungkin ada di mall atau restoran Padang yang gede gitu ya, adalah ini, belut. Belut goreng kering. Ini dia. Nasi kapau itu seperti yang tadi saya bilang, cenderung spicy, agak pedas. Jadi kayak ayamnya, rendangnya, rasa pedesnya tuh ada. Kebanyakan restoran Padang yang ada di Jakarta khususnya sudah banyak secara rasa bertoleransi dengan lidah orang Jawa. Jadi taste dan rasa manis-manis sedikitnya tuh masih ada. Kalau di sini enggak. Ini benar-benar gurih, pedas, spicy banget, asin, agak ada asinnya. Bukan nasi kapau nih foodies namanya kalau nggak berani soal bumbu. Mantap abis nih. Rasa otentik nasi kapau khas Bukit Tinggi ini pedas dan asin tanpa ada rasa manis. Kuy, bisa yuk, masih banyak nih lauk lain yang belum diicip-icip. Nah, kalau yang satu ini nih, gulai kepala kakap, pantang banget buat dilewatin. Kuah santan dan lembutnya daging bagian kepala emang nampol banget ya foodies rasanya di lidah. Apalagi buat yang suka rasa pedes, ini onde mande, lama bana. Nah itu tadi foodies, review saya seputar makanan khas dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Makanan utamanya, kue-kuenya, dan lain-lainnya. Nah kalau di sini, di nasi kapau ini, kalau ditanya, favorit saya adalah sambelnya udah pasti, pedas, tapi enak banget, sama belut. Nah, wah tinggal segini belutnya. Aduh, buat kalian semua, kalau yang pengen sensasi yang beda dan pedas, kesini aja. Street food di Kramat, nasi kapau dari ujung sampai ujung, 24 jam mereka ada. Jadi anytime mau datang, tinggal datang. Oke foodies, makan receh, harga receh, rasa nggak receh. Foodies,
Itu Rizky Guys. Kinos ngapain sih main di salah. bawah pohon? Bukan yang ngajakin kita ngabuburit cari makanan enak buat buka puasa gitu loh. Itu mentikin daun apa gimana sih? Yaudah biar nggak penasaran langsung kita tanya aja ya sama orangnya. Yuk. Foodies, tahu nggak nih buah apa? Tuh, ada yang bisa nebak? Ini kedondong. Yoi, apa dong rasanya sepet-sepet asam kecut gimana gitu, tapi tetap dapat segarnya. Kalau dimakannya kayak gitu, langsung dikunyah biasa aja. Mainstream. Nah, di tempat ini kita akan nyobain kedondong diolah menjadi suatu makanan yang spesial, berbeda, dan unik. Pengen tahu seperti apa? Yuk ikutin saya. Hah? Kedondong buat buka puasa? Palingan mah dirujak atau enggak diasinin, Nos. Mana kenyang coba buat buka puasa. Foodies kan maunya yang receh, enak sama ngenyangin gitu loh. Ya nggak Foodies? Jadi ceritanya kedondong ini akan kita olah menjadi sambal. Kok sambal pakai kedondong? Itu dia bedanya, spesialnya, uniknya di situ ya. Anak muda nongkrong banget kalau di sini nih ya kan. Oh alah, mau bikin sambal kedondong tuh. Wah kali ini sih bestinya nasi banget ya. Foodies sih nggak ada yang protes lah kalau yang satu ini. Apalagi kalau ngebayangin rasanya. Pedas, asam dan sedikit pahit. Ih campur jadi satu. Ramenya, widih enak bener. Kurang idaman gimana sih gue? Asik. Tuh, bisa ngulek sambal guys. Bisa ngulek sambal nih foodies. Ya walaupun maksudnya agak kaku, tapi lumayan lah. Iya Kinos, iya idaman banget. Tapi sayang udah ada yang punya. Foodies mundur aja deh. Mending ngegebet sambal kedondong aja tuh yang lagi diulek. Sedap bener kayaknya. By the way nih Foodies, tempat makan Mas Miskun ini legend banget loh. Udah ada sekitar 35 tahun. Dari sekian banyak menu, ya nasi uduknya yang paling favorit. Dinamakan Miskun bukan gara-gara nama pemiliknya Miskun ya Foodies, tapi paduan dari 3 kata nih, yakni Mas yang artinya emas, Mis yang dalam bahasa Arab berarti wangi, serta kun yang diambil dari kun fayakun. Jadi nama warung makan ini merupakan doa agar bisnis yang dibuka bisa terus sukses. Amin. Brrr, mantap. Bu, ini kan udah siap untuk disantap. Yang cocok sama sambal kedondong apa nih? Gorengan kayaknya ya. Sebagai teman santap sambelnya, selain nasi uduk, ada ayam bakar dan ayam goreng di Foodies. Juga aneka pepes. Beuh, mantep bener. Apalagi semuanya disajikan dalam keadaan hangat. Aduh, nikmatnya bakal sampai ke bawah mimpi nih. Nah, biar cepet beres, gimana kalau bantuin ibunya masak, Nos? Kalau nguleknya jago, goreng-goreng gini mah receh lah. Sejujurnya saya takut sih. Wih, seru. Nah kan ternyata jago ngulek belum tentu jago ngadepin minyak panas nih Foodies. Baru mulai menggoreng aja, udah kecipratan minyak sih Kinos. Hati-hati ya Nos, ntar kulitnya ikutan garing juga lagi. Ampun. Ini tinggal nunggu matang aja nih ayam gorengnya. Bu, ini goreng apa nih Bu? Yang sebelah sini Bu? Iya. Oh genjer. Oke boleh deh, Ibu masukin dulu genjernya, ntar saya bantu masak ya Bu. Di sebelah ternyata lagi masak genjer nih Foodies. Sayuran yang banyak tumbuh di rawa dan sawah. Enak juga loh dimasak tumis kalau racikan bumbunya pas. Bikinnya simple banget. Bumbu yang udah ditumis tinggal dikasih sedikit air. Dan kalau udah mulai matang, cemplungin genjernya deh tuh. Aromanya Foodies nyantol banget nih di hidung. Kalau begini mah nunggu beduk 10 menit aja jadi makin lama ya rasanya. Sabar-sabar ya kan, bentar lagi kita buka puasa. Foodies, satu hal yang penting banget dan juga terkenal banget dari Mas Miskun ini adalah aneka lalapan dan sambal. Banyak banget. Makan di sini gratis. Jadi kalau di sini makan sambalnya doang gratis. Wih, panggilan kepada para pecinta sambal dan lalapan, catat ya, di sini makan sebanyak apapun gratis. Jadi ya boleh makan sebanyak-banyaknya asal dihabisin ya. Lalapannya juga banyak banget. Itu bebas nambah berkali-kali. Wah, lalapannya banyak juga nih pilihannya. Yang pasti semuanya segar-segar. Aneka sayuran ini siap banget dibikin selera makan kita jadi bertambah ya Foodies. Dan yang pasti menyehatkan. Vitaminnya masih pada komplit karena disajikan mentah. Mantaps! Bestinya jangan lupa diambil Foodies. Aneka ragam sambal khas Nusantara. Makan receh spill lagi ya. Aneka sambal ini bisa direfill sepuasnya loh. Gratis tis-tis. Di sini tuh di Mas Miskun ini banyak banget macam-macam sambal. Saya akan pilih 2 aja kali ya.
Semua pilihan sambal ini foodies punya tingkat kepedasan yang berbeda, tapi enaknya tetap sama kok karena dibikin menggunakan resep turun-temurun. Nah, sesuai dengan tagline-nya, rasa restoran tapi harga kaki lima. Harga menu di sini mulai dari 5.000 aja foodies. Receh dong. Di sini juga menyediakan beberapa pilihan nasi, mulai dari nasi uduk, nasi merah, nasi bakar, dan lain-lain. Nah, tapi yang paling terkenal di sini adalah nasi uduknya. Nasi uduk Mas Miskun dikenal sama cita rasa gurih yang khas. Ini karena diracik pakai bumbu khusus yang menghasilkan aroma yang super duper wangi. Jadi pas disantap tuh nggak cuma lidah yang bergoyang, hidung juga ikut kesemsem nih sama wanginya. Amboy, nikmat kali. Nah, tapi apalah daya kan nasi uduk nikmat kalau jomblo ya foodies. Canda blo. Enaknya mah dimakan bareng sama lauk dan pendamping lainnya. Tuh kayak Kinos tuh makannya diawuk-awuk semua tuh foodies. Sensasi pedasnya dapat, tapi sensasi kedong-dong yang terkenal dengan seger, asam, dan kecutnya tuh juga berasa banget. Ngelihat Kinos makan bikin ngiler ya foodies. Nikmat banget ya tuh sampai lupa daratan dia kayaknya. Ini mah kalau mertua lewat juga bisa lupa nih kayaknya. Bahaya Nos. Di sini gue mesen 2 macam ayam, ada ayam goreng dan juga ada ayam bakar. Enak dua-duanya. Beuh, nasi uduk sendiri aja udah legit ya foodies, apalagi dinikmati bareng pendampingnya. Juara umum lah ini mah enaknya. Kelar makan berat, dessertnya jangan lupa ya foodies, biar kuat nanti tarawihnya. Ada menu must try nih katanya. Coba spill Nos, ini dessert yang endes itu tuh apa sih? Sekarang waktunya mulut untuk healing. Asik, mulut juga perlu healing kali. Kita kasih es ketan hijau. Widih. Mantap, es batu dipadukan dengan tape ketan hijau, gula cair, dan kental manis foodies sukses menghilangkan dahaga di tenggorokan. Ini asli ini seger banget loh, juara. Padahal ini cuman pakai ketan hijau, terus juga sama susu. Ya, udah gitu kasih es batu. Udah, ringkes, simple, tapi rasanya klimaks bro. Nah, makan pedas udah, minum yang seger-seger juga udah, tinggal tidurnya aja nih yang belum. Tapi terawihnya jangan sampai di skip ya foodies, biar pahalanya tumpah-tumpah deh tuh, amin. Makan receh, harganya receh, rasanya nggak recehan. Foodies, gawat, matahari makin condong ke barat nih, ditambah pakai hujan rintik-rintik lagi. Aduh, ini sih mesti siap-siap buka puasa pakai menu spesial nih. Ya, kita manjain mata dan lidah, kita cari camilan yang gurih-gurih atau yang manis-manis kalian nih. Yes, yang manis-manis kayak kalian tuh foodies. Hihi. Maaf ditelat nih. Aduh, ini tadi saya karena nggak bawa payung, jadi saya pakai buat payung nggak apa-apa ya? Nah, sebagai penebus dosa nih, biar saya bantuin aja bikin surabinya boleh? Boleh. Ini taruh di mana dulu nih Pak nih? Taruh di sini nggak apa-apa ya? Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daun pisang, tampah pun jadi foodies. Jadinya memori tampah deh nih, bukan memori daun pisang. Oh iya foodies, kali ini destinasi perburuan kulinernya Ruli Abi ke daerah Kembangan, Jakarta Barat. Di sini banyak kuliner yang ditawarin nih, salah satunya serabi Solo Ngading milik Pak Budi. Oh ya Budis, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kita harus tetap menggunakan masker agar tetap terhindar dari namanya COVID ya. Oke Pak, bisa saya bantu? Bener tuh, biarpun udah vaksin tetap ya, gak boleh abai sama prokes demi keselamatan kita bersama. Yuk, gaskan! Yang sedang dituang di deretan gerabah ini adalah adonan serabi Solo foodies. Adonannya sederhana aja loh, cuma tepung beras yang dilarutin sama air dan garam, serta diberi tambahan aroma pandan. Nah, ini nih yang bikin serabi Solo rasanya mantap foodies. Kenapa mesti kasih santan Pak? Biar gurih. Biar gurih. Yang ada rasanya kan itu. Oh, jadi ternyata foodies yang membuat si rasa ini lebih enak itu kalau dikasih santan ternyata. Wih, kebayang ya rasanya bakal jadi manis-manis gurih gimana gitu. Oh ya, sebelum adonannya memadat langsung aja nih kita kasih topping foodies. Pilihan toppingnya banyak nih, ada nangka, pisang, coklat, keju, atau bisa juga yang combo pisang, coklat, keju. Nah biasanya yang paling banyak pesan itu yang topping apa Pak? Coklat keju sama pisang coklat keju. Oke, jadi lebih banyak pisang coklat keju katanya.
Selanjutnya tutup gerabah cetakan supaya adonannya matang foodies. Nggak lama kok, paling cuma 1,5 menit aja. Nah ini nih gunanya tampah, jadi wadah untuk serabi yang sudah matang foodies. Tapi sebelum serabi diangkat, Pak Budi udah siapin alas daun pisang nih yang sudah digunting kotak seperti ini. Nah ini pertanyaan lucu nih, kenapa mesti harus pakai daun pisang Pak? Biar nggak lengket. Biar nggak lengket. Lanjut ya, serabi Solo lalu digulung seperti ini. Supaya nggak panas, Pak Budi selalu menambah 1 lapis lagi daun pisang pembungkusnya. Oke Budis, kita gulung. Terus tekuk. Nah, terus. Nggak kuat ya? Panas. Masih panas. Nah, tekuk. Oh, oh begitu cuy. Waduh, ternyata butuh keterampilan khusus ya biar tangan kita bisa tahan panas nih Pak Budi. Ruli aja guys sampai kepanasan tuh. Tapi ini nggak pakai debus kan Pak? Tara, jadi ini rasanya pisang coklat keju. Tuh. Kita taruh sini. Kita coba bantuin lagi, saya nyoba satu. Selain dikemas dan disajikan dalam bentuk gulungan, serabi Solo juga tidak menggunakan kinca atau saus manis sebagai cocolannya foodies. Ini beda banget ya sama serabi Bandung ya foodies. Tapi tenang, kan udah ada topping di dalamnya. Wih, yummy, menggiurkan banget deh. Gimana Rul? Borong jangan? Borong dong. Oke Budis nih, surabinya udah cukup banyak di sini, tapi kayaknya kurang banyak lagi. Jadi saya akan nunggu bapaknya aja yang buatin buat saya. Dan selain itu sambil nunggu surabinya jadi, saya akan nyari juga nih sih jajan-jajan lain. Kira-kira ada apa aja di sini? Oke, kita lihat. Pak, saya tunggu ya Pak. Ternyata Luli gak cukup puas nih cuma jajan satu macam foodies. Kayaknya lagi BM deh, banyak maunya dia. Kenapa namanya tahu peletok tuh? Oh, itu tahu peletok itu kalau kita gorengnya minyak dengan minyak panas, Hah? itu kan terbuat dari aci, nanti mengembang langsung meletok. Bunyi gitu, peletok. Iya, Mana coba foodies yang masih takut urusan goreng-menggoreng? Kalau yang kalian goreng adalah tahu peletok yang meletok alias meledak-ledak, ini bisa jadi tantangan nih foodies. Tapi tunggu deh, namanya kan tahu peletok, tapi mana tahunya nih foodies? Ini foodies di rumah kalau mau tahu, jadi tahunya ini bentukannya kayak aci gitu, panjang-panjang gitu tahu foodies. Nah kenapa Pak begini? Jadi, oh dibalik, oke. ada tahu, Hah? kita atas pakai tepung tapioka, pakai daun pisang, lalu kita goreng. Oh alah, ternyata masih 11-12 nih sama tahu aci, camilan khas Tegal, Jawa Tengah foodies. Bedanya kalau tahu aci biasanya berbentuk segitiga yang ditempelin dengan aci. Nah kalau ini bentuk acinya melebar dan menempel di tahunya foodies. Sebelum digoreng, tahu dibagi menjadi beberapa bagian. Biasanya sih 3 atau 4 bagian persatuannya. Nah setelah itu baru deh tuh tahunya digoreng foodies. Perkara goreng-menggoreng yang paling ditakuti nih biasanya kan cipratan minyak panas ya. Ya nggak foodies? Ayo ngaku. Nah ini triknya Pak Yanto nih supaya nggak kena cipratan minyak panas ketika menggoreng tahu peletok. Turunkan api, lalu masukkan tahu peletok ke dalam penggorengan foodies. Setelah itu baru deh itu digedein kompornya. So, badan kita aman nih dari peletokan. Ini foodies jadi biar nggak lengket, biar nggak napel, kita harus bikin mereka cerai. Bener loh, urusan menggoreng tahu peletok tuh juga nggak sepele. Tangan nggak boleh diam, selama menggoreng tangan kudu terampil ya misahin tahunya. Tapi itu kan panas ya, kok bisa sih Pak Yanto tahan gitu sama panasnya? By the way foodies, tahunya ini udah kecoklatan tuh. Smells good. Udah cocok nih belum foodies jualan tahu nih? Kalau udah cocok saya balik Sumedang nih. Jia, kalau balik ke Sumedang mah siapa yang nemenin foodies berburu makanan receh dong? Tapi tahu peletok ini bisa langsung dimakan atau gimana sih? Tahu peletok ini sendiri ada nggak sih saus atau sambal khusus gitu? Ada. Apa tuh Pak kalau Ada tahu? 2 macam bumbu. Apa aja? Yang pertama ada salah satunya ada kecap cabai rawit. Kecap cabai rawit standar ya. Kalau bumbu kacang. Ada bumbu kacang. Wih, ternyata cara menikmatinya juga beda foodies dengan tahu aci Tegal. Biasanya kalau tahu aci Tegal cukup disantap dengan menggigit cabai rawit mentah. Mau nanya, mendingan yang manis dulu apa yang asin dulu? Oke, katanya yang asin dulu. Ada bisikan. Oke, kita cobain dulu tahu peletoknya nih. Serius nih, bisikan foodies nyampe ke kamu. Ayo lah Rul, langsung icip lah tahu peletoknya itu loh. Meletok-meletok di mulut juga nggak? Kalau misalkan pakai bumbu kacang ini rasanya sebenarnya nggak beda jauh sama seperti kayak kita lagi makan batagor. Rasa tahunya masih rasa crunchy masih berasa. Terus kayak ada rasa acinya itu alot-alot itu benar-benar rasa kayak kita lagi makan batagor.
Beda sambal, apa bakal bikin sensasi makan tahu peletok jadi beda juga nih? Kalau ini pakai kecap, rasanya tetap sama seperti batagor. Kalau pakai sambal kacang, ada sedikit gurih-gurih manis gitu foodies dari kacangnya. Sementara sambal kecap bikin makan tahu peletok jadi terasa legit, tapi pedesnya mah, wih, tetap menggigit. Geser kuy ke yang manis-manis. Ada 2 serabi Solo, rasa nangka dan pisang coklat keju. Mau? Mana dulu ya? Aroma nangkanya manggil-manggil juga sih. Oke lah, kita icip dulu yuk. Wanginya seperti cendol. Gak salah sih, tapi masa serabi Solo disamain dengan cendol sih? Mungkin karena nangka biasanya digunakan sebagai penambah aroma wangi di gulanya cendol ya foodies. Jadi ya yang keingetan sama Ruli malah cendolnya tuh. Tapi emang bener sih foodies, wanginya nangka itu tuh bikin kita suka gagal berpaling ya. Kayaknya mah ini wajib coba deh. Bener. Rasanya nggak bisa bohong, ini enak banget. Mungkin karena tadi si bapaknya ketika bilang dicampur santan agar lebih gurih. Nah ini, rasanya benar-benar gurih. Nah, gimana nih ceritanya kalau serabi Solo pakai topping combo pisang, coklat, dan keju dalam satu sajian? Lihat foodies. Lebih menggiurkan lagi ya. Coba kita potek. Wih, makan ya. Coklatnya yang melted banget nih foodies menyatu abis sama pisang yang lunak dan legit. Nah, kan ada kejunya juga, jadi kayak bikin sensasi makan serabi Solonya tuh makin rame gitu rasanya. Mungkin karena ini ada, kenapa rasanya lebih ada asinnya? Karena dari kejunya sepertinya. Dua-duanya valid, no debat nih Rol ya. Tapi kasih rekomendasi dong, mana nih yang lebih kamu suka? Kalau ditanya lebih suka nangka atau pisang, aku lebih suka yang tadi yang nangka. Karena aromanya lebih enak, lebih berasa. Makannya juga kayak lebih fresh aja gitu. Foodies pasti yang langsung pada kepengen ya gegara nonton Ruli abis makan. Cus, cari aja langsung ya serabi Solo, gading, dan tahu peletok puri. Lokasinya sama kok, keduanya ada di food court yang alamatnya di Jalan Kembangan Abadi 5, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Dari jam 10 pagi udah siap order loh foodies, tapi jangan sampai kesorean ya kalau kesini, soalnya tutupnya jam 5 sore. Oh iya, harganya dong tenang, pasti receh foodies. Tahu peletok purinya cuma Rp5.500 per satuan. Kalau serabi Solonya foodies, apapun toppingannya nih, harganya cuma Rp4.000-an aja. Mana lagi yang bisa kasih rekomendasi jajan receh kalau bukan di Makan Receh. Makan receh, menu receh, soal rasa, gak pernah recehan. Sore foodies, gimana puasanya? Mudah-mudahan masih lancar jaya ya dan semakin semangat. Sip! Nah foodies, sore-sore begini nih sambil nunggu beduk maghrib, enaknya mah kita cari menu apa buat buka puasa. Oke, kita ngabuburit yuk. Eits, gak usah bingung-bingung juga, soalnya ini Makan Receh mau kasih rekomendasi menu yang oke kece lah just for you. Ini dia nih menunya, es donadoni. Lucu ya namanya. Minuman ini merupakan es buah dengan isian yang komplit banget. Selain buah-buahan juga ada aneka macam isian lainnya foodies. Yaudah kuy, sebelum kehabisan mending kita pesen dulu aja ya sama Bu Endang sang penjualnya. Di sini ada 3 jenis minuman es yang dijual foodies, es buah, es soda gembira, dan es kelapa. Tapi yang paling banyak dicari nih es buahnya foodies. Sehari-harinya Bu Endang bisa melayani 100 porsi es buah donadoni. Dalam menu favorit ini berisi aneka buah yang tergantung sama musimnya. Sedikitnya ada 5 jenis buah yang bisa menjadi isiannya sih foodies. Seperti blewah, melon, semangka, dan buah pir. Ya udah sih kalau gitu mending kita intip yuk urutan penyajiannya. Pertama-tama Bu Endang tuangkan dulu sagu mutiaranya, lalu kasih potongan buah belewah, cincau hitam, dan agar-agar merah. Next berikutnya juga ada irisan buah pir, melon, hingga buah semangka. Uniknya lagi di sini semua isian buahnya tuh asli fresh from the oven foodies karena dikupas langsung di depan pembelinya. Setelah dikasih air gula sebagai pemanis, masih ada lapisan topping yang ikut memperkaya rasa juga nih, yakni potongan daging kelapa muda dan kental manisnya nih foodies. Gimana? Lengkap banget kan es donadoninya? Oh ya foodies, harga es donadoni ini juga terjangkau banget loh karena seporsinya cuma 5.000 aja. Seriusan 5.000 foodies? Receh kan? Bahkan Bu Endang juga menjual harga ini selama 5 tahun terakhir. Ini dia nih yang baru namanya TOP. Sangat murah lah, karena macamnya banyak banget. Semangka, melon, blewah, kelapa, cawan, terus ada mutiara. Nah, kalau foodies kepengen borong es donadoni ini, ya udah buruan aja gaskan. Warung Bu Endang ini alamatnya ada di Jalan Kelut, Kota Blitar, Jawa Timur. Bukanya dari siang ya foodies hingga sore hari aja.